semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Baiklah, jika kemarin kita sudah belajar tentang turunan fungsi trigonometri yang bentuk dasar, bentuk perkalian, kemudian yang bentuk pembagian, sekarang kita masuk ke aturan rantai pada turunan fungsi trigonometri. Nah, ingat kalau kita pakai notasi Leibniz, kalau nanti misalkan ada dy dx, artinya kita turunkan y terhadap x, di mana nanti fungsi y-nya nanti bentuknya kompleks, maka ini bisa kita buat nanti apa? dy du dikali du, kalau nanti pemisalannya sekali aja berarti langsung aja du dx, tapi kalau misalnya dua kali pemisalan berarti du dt dikali nanti apa? dt dx. Ini kalau dua kali pemisalan. Kalau tiga nanti tambahkan rantainya, itulah maka disebutlah ini nanti aturan rantai. Oke, coba kita lihat langsung ke soal supaya bisa kita memakai rumus ini. Gimana sih maksudnya kan gitu. Misalkan soalnya masih yang sederhana. Misalkan ada bentuk fungsi y sama dengan, di sini dibuat 4 sinus pangkat 5x. Maka gimana lah cara kita menurunkan ini? Maka yang pertama misalkan aja dulu apa? Misalkan aja dulu si u-nya itu menjadi apa? Yang ini sinnya aja, sinus x. Dari sini du dx kita turunkanlah ini terhadap si x. Turunannya sinus apa? Kosinus. Oke. Kemudian kan si y-nya menjadi apa di sini? Y-nya sama dengan 4. Tadi pemisalan kita sinusnya adalah u pangkat 5. Karena tadi sinus x-nya kita misalin u, berarti sin pangkat 5 berarti u pangkat 5. Nah, dari sini dy du artinya kita turunkan terhadap u, maka nilai ini sama dengan apa? Turunkan biasa. 4 kali 5 20 u pangkat 4. Oke, kita masukin ke pemisalan kita. U itu tadi adalah siapa? Sin x. Nanti kita masukin lagi. Berarti sama dengan 20 kali sinus pangkat 4x. Inilah nanti dy du. Nah, yang ditanya adalah apa? Turunannya y terhadap x. Artinya dy dx. Setelah itu yang ditanya. Berarti kalau kita pakai aturan rantai karena pemisalan cuma sekali, maka nanti ini dy du dikali du dx. Oke, dy du nya tadi ini 20 kali sin pangkat 4x kali du dx nya tadi ini cos x. Oke, inilah nanti hasil dari turunannya. Oke, itulah contoh yang sederhana. Selanjutnya kita buat soal yang lebih kompleks. Misalkan kita disuruh menentukan turunan fungsi atau dy dx dari fungsinya y sama dengan kosinus pangkat 5. Kemudian di sini bentuk fungsinya 2 atau 3x pangkat 3 tambah x kuadrat. Oke, bentuk fungsinya seperti ini. Maka karena di sini bentuknya adalah lebih kompleks, sepertinya ini nanti bisa kita buat pemisalan dua kali. Oke, yang pertama yang paling dalam dulu nih. Dari sini kita buat dulu. Oke, kita misalin si 3x kuadrat pangkat 2 tambah x kuadrat itu misalkan t-nya sama dengan 3x pangkat 3 tambah x kuadrat. Maka dt dx, ya kan, turunannya ini terhadap x kita turunkan terhadap x, hasilnya adalah 9x kuadrat tambah 2x. Maka nanti y-nya sekarang sudah menjadi apa? Cos pangkat 5 ini tadi adalah t. Saya kira-kira ya. Selanjutnya kita misalin lagi nanti di sini si cos t itu sama dengan u atau u sama dengan cos t. Maka turunannya cos du dt terhadap t, turunannya ini kita turunkan. Turunan cos itu adalah min sin. Berarti min sin t, di mana t itu tadi adalah yang ini. Ya udah, tinggal kita masukin min sin si t-nya adalah 3x pangkat 3
tambah X kuadrat. Oke, maka kita carilah turunannya. Sekarang Y-nya sudah menjadi, Y-nya itu sudah menjadi, kan ini cos pangkat 5T. Cos T itu tadi adalah U. Berarti U pangkat 5. Berarti dari sini DY DU kita turunkanlah ini terhadap U. DY DU turunkan 5U pangkat 4. Nah, udah dapat semua DY DU, kemudian DU DT, kemudian DT DX. Maka nanti DY DX nya, karena ini tadi 2 kali pemisalan, berarti kita rantainya ada 3 nanti ya. DY DX yang pertama adalah apa? DY DU dikali DU DT, yang terakhir DT DX. Dah, ini tinggal kita substitusikan. DY DU nya nanti yang ini 5U pangkat 4, dimana nanti U nya itu adalah cos T atau cosnya ini. Berarti kalau kita buat lagi di sini, ini sama dengan 5 dikali cos pangkat 4 dari T, dimana T nya adalah 3X pangkat 3 tambah X kuadrat. Maka nanti di sini kita masukin 5 cosinus pangkat 4 dari 3X pangkat 3 tambah X kuadrat dikali DU DT, yang ini dia. Berarti min sin 3X pangkat 3 tambah X kuadrat dikali DT DX. DT DX nya adalah 9X kuadrat ditambah 2X. Oke, biasanya ini kita pindahin ke depan. Oke, berarti 5 kali 9 itu 45X pangkat 2. 5 kali 2X itu tambah 10X dikali cosinus atau sinus juga boleh di luar, kita buat di depan. Sinus dari 3X pangkat 3 tambah X kuadrat, karena sinusnya ada minus, minusnya kita buat di depan aja ya. Minus. Oke, ya, yang belum masuk adalah cos pangkat 4 nya dari siapa? 3X pangkat 3 tambah X kuadrat. Oke, kira-kira seperti itulah bentuk apa? Turunan fungsi trigonometri memakai aturan rantai yang notasi Leibniz. Oke. Oke, soal selanjutnya lebih kompleks. Kita disuruh menurunkan fungsi Y sama dengan sin pangkat 3 dari 4X tambah 1 per 2X kurang 3 pangkat 3. Maka yang pertama, nanti ini 3 kali pemisalan, berarti nanti rantainya ada 4. Yang ini dulu kita misalin. Z lah misalkan kita buat pertama ya. Yang pertama misalin si 4X tambah 1 itu misalin Z. Z nya sama dengan 4X tambah 1 per 2X kurang 3. Maka ingat, menurunkan ini bisa pakai U per V atau bisa kemarin ada rumus cepatnya ya, yang bentuk seperti ini. Maka dz dx turunannya siapa? Si Z terhadap X. dz dx itu sama dengan apa? Ini kalikan ke sini, kurangin ini kalikan ke sini gitu ya. 4 kali min 3 min 12 kurang 2 berarti min 14 dibagi dengan 2X kurang 3, ini kita kuadratin. Inilah dz dx nya. Sekarang kita buat lagi siapa? Pemisalan yang berikut, si ini pangkat 3 nya. Oke, berarti kita misalin T. Sekarang yang kedua, T sama dengan siapa? T yang ini pangkat 3 gitu ya. Z pangkat 3. Maka nanti dari sini turunannya si T terhadap Z ini kita turunkan biasa. Maka nanti kita tulislah dia DT DZ. Oke, turunkan aja 3Z kuadrat, dimana Z itu tadi adalah yang ini. Berarti 3 kali 4X tambah 1 per 2X kurang 3, ini pangkat 2. Oke, Selanjutnya si sinusnya yang kita misalin sekarang. Jadi U nya sama dengan sinus pangkat langsung aja sinus dari si T. Ini semua kan T. Ya kan? Sin T, maka nanti turunannya sinus itu adalah cos. Berarti bisalah nanti kita buat di sini DU DT. Turunan sin tadi adalah cos, berarti cos T
di mana T itu adalah Z pangkat 3, di mana Z-nya adalah ini. Berarti kosinus 4x tambah 1 per 2x kurang 3 ini kita pangkatin 3. Oke, sampai sini bisa ya. Sekarang kita lanjut. Maka yang terakhir ini Y-nya sekarang adalah sin T-nya, ini semua adalah sin pangkat 3 dari ini. Ini kita buat jadi U pangkat 3, ya kan? Karena U-nya tadi adalah sin T, sin-nya di pangkat 3, berarti U pangkat 3 lah nanti si Y-nya. Maka dari sini dapatlah siapa? DYDU. Oke, DYDU. Maka DYDU sama dengan turunkan biasa 3 kali U kuadrat, di mana U-nya adalah sin T, di mana T-nya adalah si Z pangkat 3, di mana Z-nya adalah yang ini. Oke, tinggal kita masukin ya. Berarti coba perhatikan, 3 kali U-nya adalah sin. Sinus siapa? Si T. T-nya adalah Z pangkat 3. Oke, di mana Z-nya adalah 4x ini per 2x kurang 3. Berarti langsung aja di sini sinus 4x tambah 1 per 2x kurang 3 pangkat 3. Karena tadi U-nya dikuadratin, berarti sin-nya kita kuadratin. Berarti ada di sini sin kuadrat. Inilah dia. Nah, selanjutnya tinggal kita buat dalam notasinya. Berarti dy dx itu sama dengan yang pertama dy du dari bawah ya, dy du, kemudian du dt, kemudian dt dz, kemudian yang terakhir dz dx, dz dx. Oke, tinggal kita substitusikan semua. DYDU nya tadi yang ini 3 sin kuadrat 4x tambah 1 per 2x kurang 3 pangkat 3. DU dt nya yang ini kosinus 4x tambah 1 per 2x kurang 3 pangkat 3. Kemudian kita masukin ini kali 3 kali dari 4x tambah 1 per 2x kurang 3 pangkat 2. Yang terakhir kita masukin ini min 14. Oke, min 14 per 3x kurang 2x kurang 3 dipangkatin 2. Oke, begitulah nanti aturan rantai. Jadi sampai di situ dulu pertemuan kita kali ini. Nanti aturan rantai yang ini bisa dibahas lagi nanti dari soal-soal yang diberikan. Nanti akan ada tugas dikerjakan dengan cara aturan rantai. Nanti selanjutnya kita akan berlatih soal tanpa memakai aturan rantai yang notasi Leibniz, aturan rantai, tapi kita cara langsung dia. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan dijaga kesehatannya.